It's all business. Lu kayak gitu aja kagak paham kayak anak 5 SD. Aku nih memang sering bolak-balik ke Israel karena kenapa? Karena aku suka sekali sama sejarah tanah suci itu. Apa namanya? Serang Iran. Ya karena pengen nyari komisi dari penjual senjata. Ngerti gak? Bisnis tidak berjalan bagi Amerika dan juga Israel. Anda punya pendapat soal itu? Atau Anda punya pendapat soal apa? Oke, izin Bang Aiman, minta izin aku mau menggunakan platform ini untuk meluruskan ya. Oke. Jadi aku ini Bang Aiman, aku ini orang yang paling difitnah keji semenjak ada konflik sejak tanggal 7 Oktober ini. Gara-gara gue pernah tampil di salah satu podcast dan konten podcast itu viral. Gue ini Bang Aiman, gue ini difitnah, gue ini buzzer Israel, terima duit dari Hasbara, bahkan yang terakhir agen Mossad. Nih, karena gue di TV ya, mumpung ini saksi Live. semua nih abang-abang di sini, Bang Aiman, saksi demi Allah demi Rasulullah, gue belum pernah terima seperak pun dari Israel dan gue bukan agen Mossad. Tepuk tangan dulu. Ya. Jadi loyalitas gue jelas untuk NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bang Aiman, jadi Tapi bela Israel tetap. Hah? Bela Israel tetap. Aku gak bela Israel, aku hanya memaparkan fakta-fakta yang berhubungan dengan Israel dan Palestina Oke. yang kebenaran bertentangan atau tidak sesuai dengan cocok dengan narasi mereka. Karena tidak cocok, gue difitnah, gue pro Israel. No, I just convey the facts. Nih karena mumpung ada adik-adik di sini, jadi mungkin nggak kelihatan di sini. Ini ada adik-adik mahasiswa. Bang Aiman, aku izin ya, karena aku ini penyuka sejarah. Jadi aku ini memang sering bolak-balik ke Israel karena kenapa? Karena aku suka sekali sama sejarah tanah suci itu. Kota Purbakala Yerusalem itu, Bang Aiman harus ke sana. Itu indah sekali, indah sekali. Itu kota suci 3 agama. Jadi gue, terutama yang Kristen, gue rekomen banget ke sana. Karena itu every corner, setiap sudut itu adalah ayat di Bible gitu. Jadi gue kesana itu Bang, gue tuh karena suka sama sejarah dan gue tiap kesana gue wawancara ahli-ahli sejarah sana. Terakhir gue kesono, gue bisa wawancara direktur arkeologi dari kota Yerusalem, profesor dari Inggris. Anyway, izin Bang, karena gue penyuka sejarah dan ini karena ada adik di sini, izin gue mau membahas dari sisi sejarahnya ya. Mumpung ada adik di sini, ini gue akan senada dengan Cak Islah, cuman gue akan lebih breakdown ke detail. Jadi adik-adik dan penonton di sini, ini kita harus tahu sejarahnya kenapa? Karena supaya kita tahu dari awalnya gimana sampai terjadi dari sekarang, supaya kita bisa lebih objektif untuk melihat apa yang sedang terjadi di Timur Tengah ini. Jadi aku mulai ya Bang, izin ya Bang. Semua ini berawal dari Perang Dunia Pertama. Pernah dengar nggak ada dari Perang Dunia Pertama? Sebelum Perang Dunia Pertama itu belum ada yang namanya negara-negara yang kita ketahui sekarang kayak Iran, Israel, apalagi Saudi, Kuwait, Qatar, itu belum ada. Dulu sebelum Perang Dunia Pertama itu cuma ada satu negara, adik-adik. Itu namanya negara Ottoman Turki. Jadi seluruh wilayah Timur Tengah itu cuma satu negara di situ, namanya Ottoman Turki. Lalu Bang, Ottoman Turki ini peranglah dengan Eropa, itulah yang kita kenal dengan Perang Dunia Pertama, yaitu Khalifah Ottoman Turki. Cuman Ottoman Turki ini kalah. Jadi karena Ottoman Turki ini kalah, seluruh wilayah Timur Tengah itu jadi milik negara-negara Eropa, termasuk Prancis dan Inggris. Lalu seperti Cak Ila bilang, melalui perjanjian yang namanya Sykes dan Picot, negara Inggris dan Prancis sebagai pemilik dari seluruh wilayah di Timur Tengah itu mengizinkan untuk negara-negara yang sekarang ada berdiri. Jadi negara Arab, Saudi, Yordan, Suriah, Qatar, Kuwait itu semua diizinkan berdiri sama negara-negara sama Inggris dan Prancis. Itu makanya adik-adik gak usah aneh kalau lihat sekarang tidak ada satupun negara di Arab, di Timur Tengah yang mau nyerang Israel untuk membela Palestina. Orang rezimnya aja diinstalasi sama Barat. Hampir seluruh negara-negara yang ada di Timur Tengah itu rezimnya pro Barat. Jadi jangan harap mereka mau bantu Palestina. Jadi mereka utang budi gitu kurang lebih. Ya, karena memang didirikan mereka berdiri itu atas seizin Barat. Ada Arab Saudi itu berdiri karena diizinkan Barat. Karena ini gue punya tanah nih Inggris, gue nih punya tanah. Lu mau diriin negara di situ, oke gue kasih, tapi lu pro gue ya. Jadi tidak ada, sekali lagi ya, kenapa negara-negara Arab tidak pernah membantu Palestina? Kenapa? Karena hampir semua negara-negara Arab di sana itu rezimnya pro Barat. Kenapa Bang Aiman aku jelasin kenapa negara-negara Arab di sana itu? Karena negara superpower Amerika adik kuasa tidak akan membiarkan ada satupun negara di Timur Tengah yang tidak pro Barat, apalagi anti sama Barat. Setiap rezim yang anti sama Barat, apalagi anti sama Barat, itu akan digulingkan melalui perang saudara yang didanai dan dipersenjatai oleh Amerika. Pernah dengar yang namanya Muammar Gaddafi? Muammar Gaddafi itu presiden Libya, itu ditumbangkan, digulingkan melalui perang saudara yang CIA terang-terangan, ini bisa dicek. Banyak beritanya. CIA terang-terangan mengakui, mendanai dan mempersenjatai
perang saudara di Libya Oke. yang menggulingkan. Oke. Izin bang, masih belum selesai. Oke. Terus ada lagi yang namanya pernah dengar namanya Bashar al-Assad. Bashar al-Assad itu presiden Suriah, itu juga digulingkan melalui perang saudara yang di Presiden Obama waktu itu terang-terangan mengakui mempendanai dan mempersenjatai pemberontak di sana. Jadi jelas ya. Karena dia pro Rusia sebelumnya. Karena dia tidak pro Barat, karena dia tidak nurut apa kata Barat. Intinya gitu. Jadi ini alasannya kenapa kenapa negara-negara di sana itu tidak akan ada yang intinya tidak akan dibiarkan. Nah, kita kembali ke Iran sekarang ya. Adik-adik tahu Iran ini, adik-adik harus tahu. Iran itu dulunya itu sekutunya Barat. Biar tahu. Sebelum tahun 1979, Iran itu adalah negara kerajaan. Raja Iran namanya Shah Reza Pahlavi itu adalah raja yang pro Barat. Bahkan minyaknya Iran, Bang Aiman, minyaknya Iran itu dikelola sama British Petroleum. Sampai akhirnya tahun 1979, Raja Shah Pahlavi yang pro Barat ini digulingkanlah oleh yang namanya Revolusi Islam yang dipimpin oleh Ayatollah Khomeini. Sejak tahun 1979, Bang Aiman, yang namanya Iran itu yang tadinya pro Barat jadi anti Barat. Apakah Amerika diam saja? No. Amerika berulang kali mencoba menggulingkan rezim Islam di Iran, Bang. Salah satunya adalah dengan mendanai dan mempersenjatai yang namanya Saddam Hussein untuk menyerang Iran. Jadi kalau adik-adik Google itu ada yang namanya perang Irak-Iran, itu adalah Amerika mendanai Saddam Hussein untuk menggulingkan si Iran itu. Jadi ini aku harus semangat ini ya. Jadi Oke. Jadi hilang. Jangan kenapa? Jangan semua nanti disimpan dulu di segmen berikutnya. Izinkan Bang. Izinkan 5 menit lagi. 5 menit lagi. 5 menit lagi. Jadi Amerika sudah berulang kali mencoba untuk menggulingkan Iran tapi gagal. Itulah kenapa Iran itu sekarang Bang Aiman menjadi satu-satunya negara yang menjadi simbol perlawanan Islam terhadap hegemoni Barat di Timur Tengah. Asal tahu. Satu-satunya. Ada satu pemahaman sesat. Boleh nggak satu poinnya Satu nanti? poin terakhir. I promise terakhir. Jangan terakhir, masih ada segmen Ada berikutnya satu nanti. pemahaman Saya sesat. kasih Satu ada pemahaman sesat yang harus gue luruskan nih Bang. Ya, ada pemahaman yang bilang kayak gini. Amerika itu ya karena dia menyerang Iran, artinya Amerika itu tunduk terhadap Israel. Oh my God, sorry I have to say Bang, itu pemahaman yang tolol. Maaf, I have to say. Kenapa? Come on, Amerika itu adalah negara yang umurnya 300 tahun, berdiri tahun 1776. Israel itu negara piik yang baru lahir 1948, umurnya baru 77 tahun. Israel itu seperti ya Bang Isla bilang, Bang Iman, Israel itu didirikan oleh kerajaan Inggris. Yang didirikan Israel itu kerajaan Inggris melalui yang namanya perjanjian deklarasi Balfour. Jadi Perdana Menteri Inggris waktu itu nulis deklarasi Balfour yang kemudian diresmikan oleh PBB melalui perjanjian Partition Plan tahun 1947, berdirilah Israel di tanah Inggris. Jelas ya, tanah Inggris yang punyanya Inggris itu. Itulah yang dibagi dua menjadi Israel dan Palestina. Ini fakta. Jadi bukan tanah Palestina tapi tanah Inggris. Bang Aiman, poin terakhir Bang Aiman perlu tahu, ini penting sekali. Bang Aiman tahu nggak, Amerika setiap tahun itu memberikan dana hibah kepada Israel 3,8 miliar dolar. 60 triliun diberikan kepada Israel, Amerika ngasih cuma-cuma setiap tahun. Tahu Bang Aiman? Tahu? 60 triliun setiap tahun. Untuk apa? Ya, untuk salah satunya untuk membeli dana alutsista yang canggih yang dipakai sama Israel sekarang. Contoh, F-35 tahu? Jet tempur F-35 yang super canggih itu, ya, yang dipakai itu. Nah, ini yang abang-abang, adik-adik semua harus paham. Ini poin pentingku yang terakhir penutupan. Ya, jadi tadi kata terakhir. Ya ini poinnya, ini poinnya, ini closingnya. Okay. Ya, jadi pabrik swasta Bang Aiman yang memproduksi F-35 di Amerika itu punya swasta, bukan punya negara Amerika. Ya, jadi F-35 jet super canggih itu diproduksi sama pabrik yang namanya Lockheed Martin, dan Lockheed Martin itu punya swasta. Salah satu salah satu pemegang sahamnya itu adalah BlackRock, perusahaan investasi terbesar di dunia. Ya, jadi harus dipahami. Ya, inilah teman-teman nih adik-adik, inilah yang namanya industrial military complex Bang Aiman. Apa itu industrial military complex? Itulah ketika APBN dialokasikan untuk pertahanan, lalu dipakai untuk beli senjata dari pabrik swasta, lalu pejabat yang bersangkutan dapat komisi. It's all business. Oke. Perang adalah bisnis Bang Aiman. Ya, jadi jangan ditanya lagi kenapa Amerika serang Iran? Ya karena pengen nyari komisi dari penjualan senjata. Ngerti gak? Kalau saya tanya, paham? Saya tanya ya, gini. Jadi it's all f***ing business. Okay. Lu kayak gitu aja kagak paham kayak anak 5 SD.
Bung Permadi, awas jatuh tuh. Ya, Saya tanya, dalam perang Iran-Iran, dari teori Anda, siapa ini yang bukan teori, ini fakta. Lu bisa Google semua, ini ada di Wikipedia. Yang gue bilang semua Pertanyaan saya ini begini. adalah fakta, bisa dicek, ada Wikipedianya. siapa yang salah dalam perang ada. perang Iran Israel ini, dan siapa yang harusnya menghentikan menurut Anda? Gue pengen komentar soal Hormuz tadi ya. Enggak, ini dulu nih pertanyaannya. Iya, ini soalnya penting. Ini soalnya Hormuz ini soal isu penting. Hormuz, Iran ini katanya dikatakan bakal ngeblok Selat Hormuz. Gue bilang sama lu, please don't be fucking naive. Come on. Ya, gue kasih tahu sama lu. Yang kalau diblok Selat Hormuz sama Iran, yang bakal keblok itu bukan tankernya Amerika aja, Pak. Tankernya China juga. China itu kalau sampai diblok Selat Hormuz, ekonominya bisa terkripel, bisa cacat, bisa hancur 40% Bang Aiman. Kalau sampai diblok itu Selat Hormuz sama Iran, tanker-tanker China nggak bisa lewat situ, ekonomi China akan terpukul 40%. Tidak mungkin Iran akan menghancurkan ekonomi sekutunya di BRICS. Mustahil. So, if you ask me, this war is over. Oke. Perang ini udah berakhir. Ketika kita ngomong sekarang, perang ini udah berakhir. Perang udah berakhir. Udah berakhir. Harusnya Bang Rocky harusnya bawa hibiki, sekarang kita buka aja langsung. Ngapain kita ngobrol-ngobrol kayak gini? Ya, teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Ya, penampakan rudal Iran versus Israel saling serang di langit Tel Aviv. Nah, kita melihat dulu bagaimana perkembangan dari perang antara Israel dan juga Iran, teman-teman, yang masih terjadi sekarang ini. Nah, ketegangan geopolitik di Timur Tengah kembali meningkat setelah gelombang serangan rudal menghantam wilayah Israel, termasuk kawasan metropolitan Tel Aviv. Nah, kemudian teman-teman, rudal-rudal Iran melesat menuju Israel di tengah konflik Amerika-Israel dengan Iran, seperti terlihat dari Hebron di tepi barat yang diduduki Israel pada Senin 9 Maret 2026. Kemudian ketegangan geopolitik di Timur Tengah kembali meningkat setelah gelombang serangan rudal menghantam wilayah Israel, termasuk kawasan metropolitan Tel Aviv. Teman-teman, foto-foto memperlihatkan langit malam dipenuhi kilatan proyektil dan sistem pertahanan udara yang berusaha mencegat serangan tersebut. Serangan ini diduga diluncurkan dari Iran bersama kelompok sekutunya, termasuk Hizbullah. Aksi militer tersebut menjadi bagian dari eskalasi konflik yang semakin tajam antara Iran dan Israel beserta jaringan sekutu masing-masing di kawasan. Kemudian puluhan rudal terlihat melesat di udara sebelum sebagian dihancurkan oleh sistem pertahanan udara Israel. Kilatan cahaya dan asap dari intersepsi rudal terlihat berulang kali di langit, sementara suara ledakan terdengar dari beberapa titik di sekitar kota. Kemudian militer Israel menyatakan sirene peringatan serangan udara sempat berbunyi di sejumlah wilayah ketika radar pertahanan mendeteksi rudal yang mengarah ke wilayahnya. Sistem pertahanan udara kemudian diaktifkan untuk mencegat proyektil yang masuk ke wilayah udara Israel. Teman-teman, meski sejumlah rudal berhasil dihancurkan di udara, laporan awal menyebutkan beberapa ledakan tetap terdengar di area perkotaan. Hal ini menandakan tidak semua serangan berhasil dicegat sepenuhnya oleh sistem pertahanan. Teman-teman, serangan rudal tersebut diyakini merupakan bagian dari rangkaian balasan militer dalam konflik yang sudah berlangsung beberapa waktu terakhir. Teman-teman, sebelumnya Israel dilaporkan melancarkan operasi militer yang menargetkan fasilitas militer dan infrastruktur strategis yang berkaitan dengan Iran. Nah, itu teman-teman tentang update yang baru bagaimana Iran dan juga Israel saling serang menyerang. Nah, Iran perang habis-habisan lawan Amerika Serikat. Kenapa
Houthi masih diam. Serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran telah menjerumuskan Timur Tengah ke dalam kekacauan. Dari Teheran, ketegangan telah menyebar ke kota-kota negara tetangganya, termasuk Abu Dhabi di Uni Emirat Arab, Doha di Qatar, Manama di Bahrain, hingga Beirut di Lebanon. Kemudian di tengah gelombang eskalasi militer ini, Yaman secara mengherankan tetap tenang. Negara yang dipimpin gerakan Houthi di utara itu relatif diam saat sekutu dekatnya diserang. Sejak perang Iran versus Amerika Serikat Israel meletus pada 28 Februari yang lalu, Houthi tampak membatasi dukungannya kepada Iran hanya pada retorika. Belum ada tindakan nyata yang mereka lakukan. Padahal saat genosida Israel dimulai di jalur Gaza pada Oktober 2023, Houthi terus meluncurkan serangan terhadap negeri Zionis dan entitas terkait Amerika Serikat. Lantas kenapa Houthi belum bereaksi? Menurut analisis senior Yaman dan teluk di lembaga pemantau konflik, Akhled Luka Nevola, sikap diam Houthi saat ini tampaknya merupakan bagian dari strategi kesabaran yang meyakini Houthi pada akhirnya akan terlibat dalam peperangan cepat atau lambat. Intervensi Houthi akan tetap menjadi kemungkinan dan itu bisa berupa eskalasi bertahap, kata Nevola. Teman-teman, pada tahap saat ini prioritas utama Houthi tetap menghindari pembalasan langsung dari Amerika Serikat dan juga Israel lanjutnya. Nevola menerangkan pada Agustus tahun lalu, Houthi telah kehilangan sedikitnya 12 anggota pemerintahan berpangkat tinggi imbas serangan Israel. Mereka termasuk Perdana Menteri Ahmed Al-Rahawi dan Kepala Staf Muhammad Al-Gumari. Ini merupakan kerugian terberat yang dialami Houthi selama konfrontasinya dengan Amerika Serikat Israel. Insiden ini ditambah dengan serangan-serangan lain tahun lalu tentu mendorong Houthi lebih berhati-hati dalam mengambil sikap. Kelompok itu tampaknya takut pada intelijen Israel dan pada kemungkinan serangan terhadap pemimpin mereka, ujar Nevola. Teman-teman, pengamat politik Yaman, Saddam Al-Huraibi, sementara itu memandang sikap tenang Houthi kemungkinan karena serangan Amerika Serikat Israel menewaskan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Dia menilai wafatnya Khamenei telah memberikan pukulan telak terhadap moral Houthi. Iran adalah ikon keagamaan bagi Houthi. Ketika ikon ini dikalahkan, moral tidak akan tetap sama. Kejatuhan rezim Iran bisa menjadi pendahuluan bagi keruntuhan proksi-proksinya di kawasan tersebut termasuk di Yaman, kata Huraibi kepada Al Jazeera. Nah, itu teman-teman tentang perang ya Amerika Israel melawan Iran saat ini. Nah, sekarang kita melihat bagaimana ya perkembangan kasus ijazah Pak Jokowi ya, karena ini juga kasus yang masih terus bergulir di dalam negeri kita yang kita tidak tahu kapan akan ya selesai kasus ini. Memang ini banyak isu, ini pertanyaan ya, pertanyaan dari aku izin sambil minum ya. Iya, apa-apa. Ini pertanyaan dari teman-teman soal ijazah palsu Pak Jokowi ya. Nih, bisa jelaskan mengapa isu ini berulang? Padahal perkara hukumnya berkali-kali mentok. Apa yang kurang dari komunikasi hukum atau publik atau info? Apa yang sebenarnya terjadi sih, Pak? Oke. Kalau kita berbicara ijazah, maka ini adalah produk daripada sistem pendidikan. Yes. Oke. Ya, teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Ya, sangat menarik ketika kita ikuti terus bagaimana perkembangan kasus ijazah Pak Jokowi yang berbulan-bulan terus bergulir dan setiap hari ada saja hal-hal yang baru yang membuat kita penasaran dengan kasus ini, teman-teman. Ya, sama seperti hari ini ya, membuat kita penasaran karena hari ini ya akhirnya Rocky Gerung ya mendatangi Polda Metro Jaya untuk memberikan
kesaksian ya sebagai dia sebagai saksi ahli ya dari Dr. Tifa ya, memberikan bagaimana pandangannya sebagai ahli filsafat tentunya ya untuk kasus ijazah Pak Jokowi ini. Dan hari ini ya Rocky Gerung memenuhi panggilan polisi teman-teman, karena dikabarkan kemarin sudah pihak kepolisian sudah melayangkan surat kepada Rocky Gerung, dan akhirnya hari ini ya Rocky Gerung memenuhi panggilan itu. Dia datang ke Polda Metro Jaya untuk memberikan kesaksian ya, yang dia sebagai saksi ahli dari Dr. Tifa. Nah, kenapa menarik teman-teman ya? Kita tahu bagaimana dengan Rocky Gerung ini ya, istilahnya no Rocky no party. Nah, kontroversial mengenai ijazah Pak Jokowi ini ditambah saksi ahli dari Dr. Tifa ini ya, menambah lagi ya kontroversial, karena tentu pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Rocky Gerung ya sedikit sekali yang tidak ada kontroversialnya pasti mengandung kontroversial. Dan kalau pihak lawan, pihak masyarakat yang mencerna bagaimana perkataan-perkataan Rocky Gerung, kalau hanya sekedar mencerna teman-teman ya sekilas, maka tentu sangat sulit ya untuk dipahami apa yang menjadi perkataan, apa yang menjadi hal yang disampaikan oleh Rocky Gerung. Tetapi kalau kita merenung dan ya benar-benar menggunakan akal sehat ya mengenai yang disampaikan oleh Rocky Gerung teman-teman, maka kita bisa mengerti maksud dan tujuan dari apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung tersebut. Nah, tentu di dalam hal ini teman-teman ya, kita masih penasaran menunggu hasil pemeriksaan Rocky Gerung ini ya, apakah nantinya akan berlanjut bahwa Rocky Gerung ini akan menjadi saksi di pengadilan nantinya, karena di ya Polda Metro Jaya dia sebagai saksi ahli dari Dr. Tifa. Nah, tentu untuk mengetahui isi dari apa yang ditanyakan kepada Rocky Gerung, maka nanti kita akan melihat update yang baru teman-teman ya. Dan ini sangat menarik sekali, karena ya namanya saja kalau sudah disebut yang namanya Rocky Gerung, maka itu pasti akan heboh dan tentu akan menarik. Nah, memang kasus ijazah ini ya beberapa waktu yang ya Roy Suryo CS mendatangi ya Komnas HAM teman-teman. Mereka melaporkan katanya ada dugaan pelanggaran HAM dalam proses ya penanganan ijazah Pak Jokowi ini, dan kita masih belum tahu bagaimana respon Komnas HAM dalam hal ini. Dan yang pasti bahwa ya ijazah Pak Jokowi nantinya ya pasti akan dibuktikan keasliannya, karena kalau berhenti sampai di situ teman-teman tanpa pembuktian, maka tentu banyak masyarakat yang menduga ya, dan banyak masyarakat yang memberikan satu ya pandangannya bahwa kok bisa berhenti kasus ini tapi tidak ada pembuktian. Nah, tentu dalam hal ini ya, untuk bisa membuktikan ijazah Pak Jokowi tentunya di pengadilan teman-teman. Nah, kita masih terus menunggu hal ini ya, seperti banyak hal yang juga disampaikan bahwa kasus ini sangat berlarut-larut sekali, karena ya diduga tidak ada kejujuran, tidak ada sesuatu hal yang katanya yang dibuka ya, transparansi terhadap publik itu sangat minim sekali ya, karena kan Pak Jokowi ya sebagai presiden 2 kali periode
apalagi bukan hanya sejak dia sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden dipermasalahkan ini, dipertanyakan, bukan dipermasalahkan tapi dipertanyakan, tapi semenjak dia waktu presiden ya, ada orang yang sudah dipenjara ya tanpa pembuktian ijazah ini di pengadilan, teman-teman ya. Makanya mungkin sekarang ini ya pasti akan dibuktikan karena Rosyuro CS sudah jadi tersangka, dan tentu ketika hakim mengetok palu ya tentang bagaimana kasus ini ijazah Pak Jokowi asli atau tidak, maka tentu ya salah satu sebelumnya itu pasti akan ya dilakukan pembuktian ijazah ini asli atau tidak ya. Tentu kalau asli maka tentu Rosyuro CS akan ya bertanggung jawab terhadap apa yang mereka teliti ya, terhadap kegaduhan dan lain sebagainya. Nah, tetapi kalau misalnya ya sesuai dengan apa yang mereka teliti, teman-teman, maka tentu ya Rosyuro CS ya tidak lagi jadi tersangka ya, otomatis status mereka itu ya pasti akan dicabut, teman-teman. Nah, tentu di dalam hal ini kita sebagai masyarakat ya menunggu bagaimana proses dalam kasus ijazah ini, apakah nantinya akan dibuktikan ya benar-benar di pengadilan atau bagaimana. Ya memang seperti yang disampaikan oleh Profesor Jimli Asidiki, bahwa ya kata Profesor Jimli Asidiki ya pihak kepolisian tidak memiliki kewenangan untuk menentukan ya, untuk menentukan ijazah Pak Jokowi asli atau tidak. Yang memiliki kewenangan di situ adalah pihak pengadilan ya, yang memiliki kewenangan di sana. Nah, tentu ya kita terus ya mengikuti hal ini, teman-teman ya. Semoga semuanya nantinya terang benderang ya, semuanya akan dibukakan dan kita tahu ijazah Pak Jokowi asli atau tidak.